Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 17 Mei tahun 2020 jam 7 malam. Market masih belum berjalan karena hari Minggu. Oke, saya akan membahas masalah mengenal candle arah kukuh yang tidak valid. Bagaimana kita mengenali candle arah kukuh yang tidak valid sehingga kita tidak salah langkah dalam open posisi ataupun dalam menganalisa pasar. Oke, market yang kita gunakan adalah market NZD USD atau New Zealand USD. Market trennya naik pertama kali, lalu dia rejection ke bawah, membentuk candle arah. Membentuk candle arah adalah arah atau tren membalik dari arah naik ke arah turun. Ini adalah tanda awal sehingga kita bisa mengetahui secara pasti bahwa market sudah mulai turun. Tapi ini bukan awal untuk kita melakukan open sell. Kita masih menunggu benar-benar bahwa market telah balik arah. Tambah satu candle lagi, ternyata sudah membentuk candle arah kukuh. Nah, di sini kita bisa lihat apakah candle arah kukuh di sini valid ataukah tidak. Kita bisa cek ke TF sebelum atau ke TF yang lebih rendah. TF4 berarti yang lebih rendah adalah TF1. Ini kita bisa lihat ternyata di H4 membentuk CSAK dan di H1 telah membentuk CSM. Ini berarti bahwa CSAK di H4 valid karena di H1 telah membentuk CSM. Nah, apa yang kita lakukan setelah CSAK di H4 valid, maka kita menunggu untuk re-entry atau candle close tidak melewati MA5 MA10 di H4. Setelah
ada CSAK, ada beberapa candle yang masih turun ke bawah, akhirnya reversal naik ke atas. Tapi ternyata candle tersebut tidak melewati MA, tidak menyentuh, tapi justru melewati MA5, MA10 dan bahkan mid BP atau MA, atau sudah keluar dari MA510 high. Nah, bila kita lihat di sini, apakah CSAK di sini, atau dalam artian ketika dia melewati MA5, MA10 dan mid BP, ini berarti telah membentuk CSAK baru. Nah, CSAK baru ini apakah valid atau tidak, maka kita bisa lihat di H1 sebagai time frame untuk memvalidkan CSAK yang ada di H4. Oke, kita lihat. Nah, bisa kita lihat di sini. Ternyata CSAK di H4 membentuk ekstrim di H1, ekstrim sell di H1. Ini menandakan bahwa CSAK di H4 tidak valid, sehingga market turun dan membentuk CSAK baru di H1. Dan kita bisa open di sini setelah candle kedua, dan akhirnya turun dan turun. Inilah salah satu candle arah kukuh yang tidak valid. Oke, kita bisa lihat lagi sebagai contohnya di pair line. Ini adalah CSAK yang terjadi setelah candle naik ke atas dan membentuk CSAK baru. Nah, di CSAK ini ternyata dia sentuh top BP, tapi kita bisa memvalidkan di H1 untuk melihat apakah CSAK tersebut valid. Ternyata CSAK tersebut membentuk ekstrim. Dan akhirnya CSAK
tersebut tidak valid dan lebih cenderung meneruskan tren dari awalnya yang trennya turun. Oke, begitulah cara mengenali CSAK valid ataupun tidak valid, sehingga kita bisa mengenali market sehingga kita tidak terjebak dengan pola setup ataupun signal yang terjadi pada market, sehingga teknik kita semakin mumpuni dan kita mendapatkan banyak profit. Demikian sekilas mengenai bagaimana mengenali CSAK tidak valid, bagaimana menganalisanya. Dan untuk teman-teman trader, saya minta dukungannya untuk subscribe, untuk chat ataupun komen yang bisa meningkatkan kualitas dari channel ini, sehingga bisa meningkatkan mutu dari